Iya, ini kita buka satu topik kesalahan sejarah terbesar dalam Quran yang tidak terbantahkan. Loh, saya bikin 3 video. Ini yang part pertama. Apa sih bedanya Maryam binti Imron, saudara perempuan Harun dan Musa dengan Maryam binti Eli? Atau nanti kita lihat ya, siapakah Maryam di dalam Alkitab ini. Mungkin ini udah banyak dibahas ya, Pak Erben ya. Tapi saya mau coba. Nah, ini kita harus bisa bedain teman-teman. Ada yang palsu, ada yang asli. Mirip nggak nih kira-kira? Mirip. Mirip ya. Ini namanya tas LV palsu sama tas LV asli. Tetapi kalau teman-teman nggak pernah lihat aslinya ya, pasti yang palsu, yang fake ini akan dibilang asli gitu ya. Nah sekarang kita lihat dulu. Ternyata ketika kita meneliti Al-Quran, ya Maryam ini adalah satu-satunya nama yang ada di dalam Quran. Tidak ada nama wanita lain yang disebutkan di dalam Quran. Betul nggak nih teman-teman? Betul. Aduh, suaranya kok hilang ya? Ada, halo? Bu. Oh ya ya. Ya, jadi tidak pernah ada nama wanita lain. Cuman satu. Jadi ini istimewa sekali. Sampai Allah di Lauh Mahfuz di surga cuma nulis satu nama seorang wanita di dalam kitabnya. Nah, gelar-gelar Maryam ini cukup unik kalau saya lihat di dalam Islam. Dia disebut juga Al-Qanitah, ya, wanita yang berserah diri kepada Tuhan, Al-Sajidah, wanita yang bersujud kepada Tuhan, Al-Rakiyah, Al-Saimah, apa nih? Al-Tahirah, wah yang disucikan, ya, Tohir, Al-Sidikoh, ya, Sidik, ya, Al-Sidik, wah satu-satunya yang benar. Al-Mustafiyah, wah terpilih. Nah, Maryam yang disebutkan satu tokoh di dalam Quran ini adalah ibu Isa Al-Masih, supposedly Yesus Kristus. Ya, tidak ada nama wanita lain, teman-teman, yang disebutkan kecuali Maryam. Berarti ini sangat istimewa. Sampai namanya tertulis di kitab kekal yang ada di tablet Lauh Mahfuz yang di surga. Wow, dahsyat nggak tuh? Sekarang kita lihat dulu nih, siapakah Maryam menurut Quran. Di surah 66 ayat 12 dikatakan gini, Maryam ini adalah anak perempuannya Imron, Maryam binti Imron, bapaknya namanya Imron. Betul nggak teman-teman? Betul. Betul. Yang memelihara kehormatannya. Maka kami tiupkan ke dalam farjahannya sebagian dari roh kami. Dan dia membenarkan kalimat robnya. Apa kalimat robnya? Yaitu Isa Al-Masih. Ya, Isa Al-Masih itu disebut kalimatullah. Dan kitab-kitabnya, dan dia adalah termasuk orang-orang yang taat. Jadi Maryam ini anak perempuannya Imron, bapaknya bernama Imron. Ingat ya. Kemudian siapa ini Maryam? Ini adalah Quran surah Maryam ayat 27 sampai 30. Maka Maryam membawa anak itu, supposedly Isa Al-Masih atau baby Jesus waktu kecil, kepada kaumnya. Dia berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang amat ingkar." Jadi Maryam ini dituduh berzina. Dituduh berzina di dalam Quran. Kalau di dalam Alkitab kita tidak ya, karena Maryam mempunyai tunangan yang bernama Yusuf. Ya, yang sudah diikat di dalam tali pertunangan, cuma mereka belum hidup bersama sebagai suami istri, tetapi sudah menikah ya, disebut suami daripada Maryam ini. Nah, ini kok Yusuf ini juga bisa, tokoh Yusuf ini bisa nggak dikenal ya teman-teman ya, di dalam Quran. Saya juga aneh ya. Kemudian dikatakan Maryam ini saudara perempuan Harun loh teman-teman, lihat nih. Jadi bapaknya bernama Imron, saudaranya bernama Harun. Dan Maryam yang satu-satunya nama tokoh ini disebut ibunya Isa, yang berbicara pada waktu masih kecil dan diberi kitab Injil. Lihat nih, sesungguhnya aku ini hamba Allah, ini masih nenen. Ya, nanti kita bisa buka tafsir. Isa ini masih nenen, kemudian dia melepaskan mulutnya dari payudara Maryam dan dia berkata, sesungguhnya aku ini hamba Allah, dia memberiku Alkitab. Dan dia menjadikan aku seorang nabi. Cerita ini ada nggak di dalam versi Injil asli teman-teman? Bahwa ada seorang baby yang diberikan kitab. Tidak ada. Itu Nggak ada ya? penyesatan. Tidak ada seorang bayi yang lapel dongeng ini, Bu. Sekarang kita lihat. Jadi ini adalah Al-Baqarah 87. Isa ini disebut juga putra Maryam. Jadi Maryam ini ibunya Isa, anaknya Imron. Jadi Imron ini kakeknya Isa. Ya, ini banyak di mana-mana nih. Al-Baqarah
Al-Baqarah 87, Al-Baqarah 253, ya Isa putra Maryam, Al-Imran 45, disebut juga Al-Masih. Jadi jelas ya, Isa ini gelarnya Al-Masih, Mesias. Ya. Jadi tidak lain tidak bukan yang mereka mau refer ini adalah Yesus sang Mesias atau sang Kristus yang ibunya bernama Maryam, dan Maryam ini ayahnya namanya Imran loh, teman-teman. Nah, sekarang kita lihat Maryam ibu Isa ini disebut 11 kali di dalam Quran. Dan tidak ada tokoh lainnya bernama Maryam yang disebut di dalam Quran. Ya, dan disebut sebagai ibu Isa ini di Quran ini saya sudah sebutkan, dan lain-lain banyak sekali ya, surat 4 ayat 157, 4171. Ini tokoh yang terkenal. Jadi hanya ada satu tokoh bernama Maryam yang disebutkan di dalam Quran yang adalah anak perempuannya Imran, saudara perempuan Harun, dan ibu Isa yang bergelar Al-Masih. Ini menurut Quran. Ya. Halo. Sekarang kita lihat siapakah Harun saudara Maryam menurut Quran. Ini adalah surah 19 ayat 51 sampai 53. Ceritakanlah kisah Musa dalam Alkitab. Sesungguhnya ia adalah seorang yang dipilih dan seorang rasul dan nabi. Bla bla bla, kami telah memanggilnya dari sebelah kanan Gunung Tur, sebenarnya bukan Gunung Tur ya. Ya, tapi Gunung Sinai. Ya. Dan kami telah mendekatkannya kepada kami waktu dia munajat dan sebagainya. Kami menganugerahkan kepadanya sebagai rahmat kami, yaitu saudaranya atau Aki Harun. Jadi Harun ini saudara laki-lakinya Musa. Ya, saudara perempuannya Maryam, saudara laki-lakinya Musa. Kita lihat lagi nih. Ya. Tuh. Surat Al-Araf ayat 117 122. Ya. Dan kami wahyukan kepada Musa, ini jadi lagi ngomong-ngomong sama Musa nih pada waktu dia di depan Firaun. Ya, di depan ahli-ahli sihir itu. Dan mereka berkata, kami beriman kepada Tuhan semesta alam, yaitu Tuhannya Musa dan Harun. Jadi ini Harun ini adalah saudara, yang tadi dibilang saudara Maryam, adalah Harun saudaranya Musa juga, yang ada pada zaman Musa di depan Firaun. Nah, ini ada yang aneh nggak dari sini teman-teman? Bagaimana mungkin Maryam ibu Yesus yang kira-kira lahir pada abad ke-1, kalau ini Maryam adalah ibu Isa Al-Masih, bergelar Al-Masih loh. Tetapi saudara perempuannya Harun, sama-sama bapaknya bernama Imran. Nah ini kan terpaut 1500 tahun, bahkan di dalam salah satu tafsir, ya seorang imam menyatakan Maryam ini menyucikan diri selama 500 tahun. Jadi Maryam ini umurnya 500 tahun, perawan selama 500 tahun. Dahsyat nggak tuh? Ini perawan tertua nih sepanjang zaman. Ya. Sekarang kita lihat Al-Araf 142. Dan kami telah janjikan kepada Musa lagi. Kemudian Musa berkata kepada saudaranya Harun. Jadi ini Harun ini hidup sejaman dengan Musa. Ya, tadi pada zaman Firaun tadi. Ya, Al-Araf 150. Musa lagi nih. Ya, Musa datang kepada kaumnya marah-marah, kaumnya membuat anak lembu emas yang katanya orang Samaria lagi yang bikin. Padahal orang Samaria itu baru ada 700 tahun setelah Musa mati. Ini gimana ceritanya juga? Ya, itu adalah anakronisme atau kesalahan sejarah lain di dalam Quran. Musa melemparkan loh-loh batu itu, loh Taurat. Ini sama ya, ceritanya seperti di dalam Alkitab. Memegang rambut kepala saudaranya Harun. Harun berkata, hai anak ibuku. Jadi bapaknya sama-sama Imran, ibunya juga satu ibu. Nah, kita lihat dulu bukti-buktinya nih. Harun berkata, hai anak ibuku. Jadi Musa ini satu ibu sama Harun. Kemudian surah Yunus ayat 75. Ya, kami utus Musa dan Harun kepada Firaun. Loh ini kok bisa Harun saudara laki-lakinya Maryam, ayahnya Imran, ayahnya Maryam juga Imran, ya saudara perempuannya, diutus kepada Musa, tapi kok ibunya Isa Al-Masih. Tadi kita baca. Ya 11 kali dirujuk kepada ibunya Isa Al-Masih. Lihat nih, Musa dan Harun pada zaman Firaun, pada zaman pemberontakan pembebasan bangsa Israel dari Mesir. Kita lihat lagi ini, surat Al-Taha. Ya, surat Toha ayat 24 sampai 30. Firaun lagi. Musa dan Harun saudaraku. Ya, Toha sama nih. Harun menjawab, hai putra ibuku. Ya, sekarang kita lihat Al-Mu'minun 45-46. Kami utus Musa dan saudaranya Harun kepada Firaun. Ya, hidup pada zaman Firaun yang Musa bebasin pada zaman Musa nih si Harun.
Lagi nih Al-Qasas surat 33 Al-Qasas surat 28 ayat 33 sampai 35. Musa berkata kepada saudaranya Aki Harun, saudara laki-laki yang kami membantumu dengan saudaramu. Surat As-Saffat surat 37 114 120 sama nih Musa dan Harun, teman-teman. Bahkan kepada keduanya diberikan kitab Taurat maksudnya. Dan kami berikan kepada keduanya kitab Taurat yang sangat jelas. Jadi ini Musa, Harun ini hidup pada zaman Musa. Ya, sama surah Al-Anbiya surah 21 ayat 48. Musa dan Harun lagi diberi kitab Taurat. Jadi nama Harun disebut 20 kali di dalam Quran dan tidak pernah mengacu ada 2 Harun. Saya tantang. Hanya ada satu tokoh bernama Harun yang disebutkan dalam Quran, yaitu saudara laki-laki sekandung Musa, saudara laki-laki Maryam, dan anaknya Imron. Betul apa betul, teman-teman? Betul. Sekarang kita lihat, siapa saudara perempuan Musa di dalam Quran? Ini adalah surat Toha, ayat 38 sampai 40. Musa ketika bayi itu diletakkan di dalam peti, dikintirkannya apa? Dihanyutkan di Sungai Nil. Itu ceritanya sama ya, seperti di surah di surah sampean. Aduh, gue lama-lama bisa ketuker-tuker antara hadis, Quran sama Alkitab nih. Di kitab Keluaran, teman-teman, ya, di Keluaran 2 dikisahkan pada waktu Musa lahir, Musa itu dihanyutkan di Sungai Nil. Yang menghanyutkan siapa? Maryam, saudara perempuannya, betul nggak? Ini ceritanya sama nih, ketika saudaramu perempuan, berarti yang menghanyutkan siapa? Saudara perempuannya Musa, ini kakaknya. Sekarang kita lihat nih, ini ada tafsir Al-Jalalain mengenai tadi tuh, surat Toha ayat 40. Siapa sih saudara perempuan Musa? Siapa? Maryam, teman-teman. Jadi Maryam ini saudara perempuan Harun, juga saudara perempuan Musa, anaknya Imran. Sama, kemudian si Maryam ini mengatakan kepada, kalau di kitab putri Firaun ya, bukan kalau di Quran itu istrinya Firaun yang ngambil Musa dari air. Ya. Dan dikatakan Maryam ini yang mengintirkan Musa ini, dia menawarkan kan sama dengan kayak di kitab Keluaran kita, untuk memanggil seorang wanita menyusui, ini ibunya sendiri, Yokebed. Ya, ibunya Musa sendiri yang menyusui. Lihat nih, saudara perempuanmu Maryam, semua tafsir sama Maryam. Nah, sekarang kita lihat nih, di Al-Qasas surah 28 ayat 11-13, dan berkatalah ibu Musa, istri Imran, kepada saudara Musa yang perempuan. Ini loh tadi saudara Musa perempuan. Saudara Musa perempuan. Jadi Musa dan Harun ini sama-sama punya saudara perempuan yang bernama sama, yaitu Maryam. Saudara perempuan Musa ini. Ya, sekarang lihat nih. Ini tafsir Al-Jalalain mengenai surah 28 ayat 11. Sama, saudara perempuannya bernama sama Maryam. Saudara perempuan Musa bernama Maryam, tafsir Ibn Abbas. Ya, jadi dari internet teks Quran, satu-satunya nama Harun yang disebut adalah saudara laki-laki Musa yang hidup sejaman dengan Musa. Tetapi Harun ini juga saudara perempuannya Maryam, ibu Isa Al-Masih. Pusing nggak lo? Minum kalpanak nggak lo? Agama dongeng, Bu, agama dongeng. Ini dongengnya si Mamat. Tantangan Sofiatul, buktikan dari teks Quran jika ada Harun yang lain selain saudara laki-laki Musa. Ya, nama Harun disebut 20 kali dan hanya merujuk kepada satu tokoh, yaitu saudara laki-laki Maryam, saudara laki-laki Musa, anaknya Imron. Jadi Maryam ini disebut juga saudara perempuan Musa, saudara perempuan Harun, anak perempuan Imron, dan ibu Isa yang bergelar Isa Al-Masih. Minum kalpanak nggak lu? Sekarang siapakah Imron? Ayah Maryam menurut Quran. Ini cuma dari Quran doang sama tafsir ya, sama hadis. Saya tunjukin. Ini surah 6. Maryam ini anaknya Imron, tadi dengan jelas anak perempuannya Imron. Ya, jadi Imron ini, Imronnya siapa? Keluarga Imron. Ini kalau di Alkitab namanya Amran. Ya, keluarga Imron ini Amran. Yang anaknya tiga-tiga menjadi nabi dan nabiyah. Ya, Harun, kakaknya paling besar Miriam. Miriam itu seorang nabiyah. Kemudian Harun dan paling kecil si bungsu Musa yang tadi dikintirin di Sungai Nil ketika lahir. Ya, jadi
Penindasan bangsa Mesir oleh Israel itu dimulai pada zaman Miriam, kakak perempuannya. Makanya namanya Miriam atau yang sesuatu yang pahit, yang getir. Karena pada zaman Miriam inilah penindasan perbudakan kepada bangsa Israel itu mulai keras di Mesir. Ya, kemudian ketika lahir anak-anaknya dibunuh. Ada baca kitab Keluaran. Baca kitab aslinya teman-teman, baca yang ditulis Musa, jangan yang ditulis 2000 tahun setelah Musa. Ya, Anda baca kitab Taurat makanya. Ya, istrinya Imron, teman-teman. Kita lihat ini. Sekarang surah Al-Imran ayat 36 sampai 37. Maka tatkala istri Imron yang adalah ibunya Harun, ibunya Musa, ibunya Miriam, dia melahirkan seorang anak perempuan bernama Maryam. Dan Maryam ini ibunya Isa Al-Masih diserahkan kepada Zakaria loh. Bayangin. Imron nama istrinya Imron yang adalah ayah dan ibunya Musa dan Harun tadi. Bayangin, Maryam ini kan tadi kan mengintirkan Musa. Bagaimana mungkin Maryam yang sama yang mengintirkan Musa ini kok bisa ada diserahkan kepada Zakaria? Ini dari mana ceritanya nih, teman-teman? Ini cerita gila, Bu. Cerita gila dongeng ini. Kebanyakan minum kencing onta sama menghirup tai unta ya, Bu. Betul, betul. Ya, Maryam ini bisa diserahkan kepada Zakaria yang adalah imam besar. Ini saya bawa satu saudara saya ini Muslim. Boleh kan? Boleh. Ya, tunggu Boleh, sebentar, bawa. saya belum selesai. Bayangin, Ya. Maryam ini Lanjut. diserahkan kepada Zakaria, tapi Maryam ini bisa mengintirkan Musa tadi loh, teman-teman. Ke Sungai Nil. Ini Jelaskan ceritanya aja. gimana nih kronologisnya ini? Ini di live nggak? Maryamnya Live. makan formalinnya Mesir, makanya panjang umur. Live, Ya. live. Ya live kan aja. Jadi Maryam ini jelas anaknya Imron, bahkan istri Imron sendiri yang melahirkan si Maryam ini. Tapi Maryam ini ibunya Isa Al-Masih. Minum kalpanak enggak lu? Ketemu sama Zakaria. Ya, yang pertama dari ketiga ayat ini memberikan bukti lebih lanjut yang meyakinkan bahwa penulis Al-Quran secara keliru mengira Maryam ibu Yesus ini sama dengan Maryam saudara perempuan Musa dan Harun. Sebab namanya tuh sama-sama Maryam dalam bahasa Arab. Ya, ibu Maryam dan istri Imron menurut Al-Tabari itu disebut Hana. Itu gak betul. Siapa istrinya Imron di dalam Alkitab kita, teman-teman? Yokobet. Yokebed. Ya, jadi dia ini bayangin Imron yang adalah ayahnya Musa dan Harun itu bisa kawin sama seorang perempuan Hana yang lahir 1500 tahun kemudian. Melahirkan Maryam, ibunya Isa Al-Masih. Minum kalpanak nggak lu? Ya. Kemudian yang mengadopsi Musa menurut tradisi Muslim itu istri Firaun yang bernama Asyah binti Muzahim. Tafsir Ibn Katsir. Ya. Ini gimana nih? Nah, jadi ini adalah menurut Quran, ya Abraham melahirkan Ishak nih Anda lihat. Ishak meranakkan Yakub. Yakub ini punya 12 anak. Kemudian ada satu anaknya perempuan bernama Dina. Ya. Lewi ini adalah anak Yakub dari Leah, istrinya yang pertama. Ya, Yehuda juga anak dari Leah. Yehuda ini anak keempat, Lewi ini anak nomor 3, Yehuda anak nomor 4. Ya. Lewi ini anaknya Kehat, Amran atau Imron. Imron ini nikahnya bukan sama Hana, teman-teman. Hana yang ibunya Maryam itu jauh 1500 tahun. Imron ini nikahnya sama Yokebed. Anaknya Imron itu 3. Maryam yang paling besar tadi yang mengintirkan Musa tadi ke Sungai Nil. Kemudian Harun yang nikah sama Elisheba. Ini yang diklaim sebagai Elisheba istrinya Zakaria itu beda Elisheba ya. Kemudian Musa. Inilah yang diklaim di dalam Quran sebagai ibunya Isa. Pingsan gak lu? Sedangkan Yesus itu lahir dari keturunan Yehuda nih loh. Daud. Ya nanti kalau kita lihat. Ini masih ada lagi nih. Ya ini yang diklaim nih Amran ini nikah sama Hana. Yehuda ke Daud aja udah 11 generasi. Ya, kemudian dari jalur Salomo. Kalau kita melihat nanti silsilah menurut Injil Matius. Kemudian Nathan, ini silsilah menurut Injil Lukas. Ya,
Nah, nanti kita lihat ini. Ini kok ini masih ada 27 generasi lagi loh nih. Hana dan Yosef ini menikah, kemudian melahirkan Maryam. Ini kan beda jauh, jaraknya aja 1400 tahun dengan Yesus Kristus. Ini bagaimana nih Quran ini? Nah, ini wahyu Allah. Supposedly. Jadi Imran dalam Islam itu digambarkan sebagai ayah dari Musa dan Harun, dan Maryam yang melahirkan Yesus. Para cendekiawan Islam itu menyadari masalah ini. Ini adalah suatu kesalahan dan kekeliruan, ya. Mengingat bahwa Yesus dan Musa itu beda hidup 1400 tahun. Secara tradisional mereka mencoba menjelaskan bahwa mereka adalah dua orang yang terpisah yang bernama Imron. Ada dua Imron katanya. Yang satu ayah dari Musa dan Harun, yang lain adalah ayahnya Maryam. Tetapi Al-Quran sendiri tidak membuat perbedaan seperti itu. Tantangan saya tunjukkan ada dua Imron di dalam Quran dan dua Harun di dalam Quran. Dan memang indikasi yang kuat menunjukkan bahwa mereka sebenarnya adalah orang yang sama sehingga sesuatu harus dilakukan. Jadi saya tanya teman-teman, kalau sesuatu yang salah ini menurut Anda ini wahyu Tuhan apa bukan? Halo? Kok mati? Ya, Bu Halo? Sofi. Iya. Menurut Anda ini Quran ini mengindikasikan sesuatu yang salah, yang menyatakan bahwa Imron ini adalah ayahnya Miriam, ibunya Isa Al-Masih, itu salah apa bukan itu teman-teman? Dalam iman Kristen itu tentu salah, tapi bagi mereka terserah mereka kan begitu. Iya. Nah, Itu dalam karena iman kabar Kristen, angin, Bu. 100% salah ya. 100% Iya. salah. 100% dalam salah. iman Kristen jelas salah. Ya, ini Ya. bukan fakta sejarah. Inilah sebabnya sesuatu harus dilakukan. Dan inilah yang coba kita buka. Teman-teman, yang Anda percaya itu bukan firman Tuhan, teman-teman. Muslim, sadar. Makanya saya berkali-kali mengatakan kepada Anda tuh harus percaya Injil yang asli. Karena hanya yang asli tadi yang bisa membawa Anda kepada keselamatan. Ya. Sekarang kita lihat, mari mengkaji Al-Quran. Slide saya tinggal sedikit. Ini baru seri A, seri pertama. Ya, saya membuat 3 seri mengenai ini. Quran itu berisi banyak cerita rakyat dari Yudaisme, baik secara teologis maupun cerita rakyat. Orang mengira bahwa karena Muhammad menceritakan begitu banyak cerita dari legenda Yahudi, dia akan secara konsisten menggunakan metafora mereka. Dan jika dia benar-benar tahu apa yang dia bicarakan, atau jika dia benar-benar mendapatkan wahyu dari Tuhan, maka dia akan berkomunikasi dengan orang-orang dengan cara yang mereka pahami. Sekarang kita lihat nih. Mungkinkah ada referensi lain dalam Quran untuk seseorang yang dipanggil saudara perempuan Harun atau saudara perempuan dari orang-orang saleh yang agung? Tapi saat kita mencarinya, kita tidak menemukannya. Jadi ketika Muhammad ditegur oleh Ka'b al-Ahbar dan orang-orang Kristen Najran, yang mengatakan, loh kamu kok bisa mengatakan Maryam ibu Isa Al-Masih itu saudara perempuan Harun, itu kan keliru. Sebab beda jarak antara mereka 600 tahun, kata mereka. Tetapi Muhammad mengatakan, oh karena orang-orang dipanggil menurut nama leluhurnya. Harun itu bukan leluhurnya Maryam ibu Yesus. Betul nggak teman-teman? Ya, Maryam itu suku Yehuda. Alkitab dengan jelas mengatakan suku Yehuda. Ya. Nah, Betul. dan lagi Harun itu bukanlah seorang nabi kalau mau kita bicarakan yang saleh, tetapi Musa lah nabi yang soleh itu. Kenapa? Karena Harun ini yang membuat anak lembu emas. Ya, yang menyebabkan orang Israel tersesat pada waktu itu. Nah, tetapi Al-Quran menyatakan Samaria itu membuat anak lembu emas zaman Musa. Lah ini keliru. Orang Samaria kan belum ada zaman Musa. Ya, orang Samaria itu membuat penyembahan anak lembu emas itu di Dan, di kota Dan di sebelah utara, dan di Bet-El. Itu pada zaman setelah kerajaan Salomo terpecah jadi 2. Kerajaan utara disebut kerajaan Israel, 10 suku ikut Yerobeam, dan kerajaan selatan disebut kerajaan Yehuda. 2 suku Benyamin dan Yehuda itu ikut Rehabeam, anaknya Salomo. Ya, kerajaannya berpusat di Yerusalem sebelah selatan. Ya, dan para imam suku Lewi pada waktu itu ikut di kerajaan selatan. Baru pada waktu ada orang Samaria. Orang Samaria itu adanya 700 tahun setelah Musa mati. Orang Samaria itu merupakan percampuran dari orang-orang Yahudi yang dikawin campur dengan suku bangsa Assyria. Nah, ini kan garuk kepala. Ini bagaimana nih Sofiatul mau menjadi mualaf kalau begini caranya? Faktanya ya, saya menemukan ini dari penelitian orang-orang ahli Quran. Ya, saya ini bukan Sofiatul ya. Ya, tapi saya mengambil orang-orang yang meneliti hal ini, menemukan bahwa ada sekitar 14 kali kata Arab yang berarti saudara perempuan atau ukhtun digunakan dalam Quran. 1 kali mengacu pada Maryam sebagai saudara perempuan Harun, 11 kali mengacu pada saudara-saudara, 1 kali digunakan sebagai saudara perempuan, surah 7 ayat 38, dan 1 kali mengacu pada tanda saudara, surah 43 ayat 48.
Setiap penggunaan metaforis dari saudara perempuan itu mengacu pada kasus hubungan persamaan saudara sebangsa misalnya. Ya. Dan dalam setiap penggunaan saudara perempuan relasional, referensinya adalah kerabat yang sebenarnya, bukan keturunan yang jauh ribuan tahun. Ya, makanya di dalam Alkitab kita, Elizabeth itu disebut anak perempuan Harun. Karena Elizabeth itu masih keturunan Lewi, bukan saudara perempuan Harun. Kemudian kita memperluas pencarian untuk memasukkan saudara laki-laki Harun, saudara perempuan Musa atau saudara laki-laki Musa. Sekali lagi, tidak pernah ada ungkapan yang digunakan untuk mewakili seseorang yang disebut saudara laki-laki atau saudara perempuan sehubungan dengan seseorang yang telah mendahuluinya selama ratusan tahun sebelumnya. Selanjutnya, saya menemukan bahwa saudara atau akun digunakan sekitar 82 kali dalam Quran. Sebagian besar digunakan secara harafiah. Banyak kali digunakan secara metaforis, seperti dalam Muslim yang hidup menjadi saudara dalam iman. Atau satu orang menjadi saudara bagi sukunya masih hidup. Jadi misalnya kita saudara sebangsa, ya itu wajar ya teman-teman ya penggunaan itu. Dalam kasus apapun tidak pernah digunakan untuk metafora antara manusia yang hidup dan orang yang telah mendahulunya selama ratusan tahun. Dengan kata lain, tidak ada dukungan tekstual untuk model idiom ini di dalam Quran. Kemudian kita juga mencatat bahwa Harun disebutkan sekitar 20 kali di dalam Quran. Dan hanya Maryam yang disebut sebagai saudara perempuan Harun menurut namanya. Musa disebut sekitar 150 kali. Dalam hal apapun tidak ada orang yang disebut saudara atau saudari Musa secara metaforis. Tidak ada dukungan tekstual lain dalam Quran untuk siapapun yang pernah disebut saudara perempuan atau saudara menurut model Muhammad, yaitu nama leluhur moyangnya. Satu-satunya orang yang disebut saudara perempuan atau saudara laki-laki adalah orang-orang yang terkait satu sama lain. Selanjutnya, ketika saudara perempuan paling sering digunakan, itu mengacu pada kerabat darah yang hidup sejaman. Nah, kita lihat lagi indikasi kesalahan sejarah bahwa di dalam benaknya Muhammad, ya, Musa ini merupakan paman daripada Isa. Sehingga kalau kalian baca surat Al-A'raf 157, ketika Musa meminta ampun bahwa bangsanya membuat anak lembu emas, yang menyembah anak lembu emas, Allah itu bisa berfirman kepada Musa, Allah ngomong sama Musa, yaitu orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang umi, yang namanya mereka dapati tertulis dalam Taurat dan Injil yang ada pada sisi mereka. Jadi Injil ini ada pada zaman Musa, teman-teman. Jadi menurut Muhammad, di dalam benaknya dia, pamannya dikasih kitab Taurat, ya, dan Harun, Musa dan Harun dikasih kitab Taurat, ponakannya dikasih kitab Injil. Makanya ketika Allah berkata di surat Al-A'raf 157, berkata Allah nih ngomong sama Musa nih, Taurat dan Injil ada pada sisi mereka. Loh, Injil ini kan katanya baru diturunkan ketika Isa masih nenen, surah 19 ayat 30. Benar nggak teman-teman? Benar. Terpaut Musa dan Yesus ini kan 1400 tahun. Nah, kalau kitab Injilnya baru diturunkan 1400 tahun kemudian, kenapa Allah berkata kepada Musa Taurat dan Injil yang ada pada sisi mereka? Karena di dalam benaknya dia, pamannya dikasih kitab Taurat, ponakannya dikasih kitab Injil. Ya, bagaimana Allah SWT berkata kepada Musa, Injil yang ada di sisi mereka, padahal Injil belum diturunkan pada zaman Musa. Kalau menurut mereka Injil adalah sebuah kitab. Kesimpulan, ini baru video pertama. Bukti tekstual dari Quran tidak pernah mengindikasikan bahwa ada dua tokoh bernama Imron, atau dua tokoh bernama Maryam, atau dua tokoh bernama Harun, atau dua tokoh bernama Musa. Bukti tekstual Quran sangat kuat mengindikasikan ketidaktahuan penulis Quran yang tidak bisa membedakan Miriam, kakak tertua Harun dan Musa, dengan Maryam, ibu Isa atau Yesus. Bukti tekstual Quran bahwa Imran disamakan dengan Amran yang adalah ayah Miriam, Harun dan Musa dalam Taurat, dan bahwa Nabiyah Miriam inilah disamakan dengan Maryam, ibu Isa atau ibu Yesus. Ya, nanti kita akan lihat video kedua dan video ketiga lebih jelas lagi di dalam hadis-hadis indikasi kesalahan sejarah di dalam Quran ini. Nah, sekarang Anda pikirkan, you have a choice. Ya, apakah Anda mau ikut Injil yang asli atau Injil yang palsu? Silakan. Ya, silakan dilanjutkan teman-teman, sambil saya ini ada Pak Erben dan teman-teman di sini yang bisa menjawab ya. Sambil saya saya ada kerjaan sebentar nih ya. Berarti kalau kita mau bicara bahwa ajaran saudara kita sebelah ini di hadapan sejarah sudah tidak bisa dibuktikan ya. Jadi
silakan kawan-kawan seberang Muslim, kami mengasihi kalian, kami membukakan data-data bahwa Isa putra Maryam bukanlah Yesus putra Maria. Itu berbeda suku, berbeda tahun, berbeda nama, semuanya berbeda. Sejarah dan Bang, sejarah dan budaya. Jadi Iya, kalau budaya. mereka juga mengelak menurut tafsir bahwa orang-orang zaman dahulu sering menggunakan tokoh-tokoh yang mereka andalkan karena sifat yang baik. Jadi kayak Maryam saudara Harun, karena kenapa dipakai Harun? Karena Harun dikenal dengan tokoh yang baik. Itu menurut tafsir. Ada itu tafsir yang berkata demikian. Ya, lanjut Bang, dijelaskan. Ya, itu hanya tafsiran teman-teman. Nanti pada video kedua dan ketiga akan saya buktikan itu nggak Baru betul gini- ya. Jadi Gini Al-Quran juga, Bu. tidak pernah mengindikasikan ada dua Harun, ya, atau dua Maryam. Baru gini juga, Bu. Kalau ibaratnya itu hanya mengindikasikan tokoh-tokoh yang sangat luar biasa di dalam Yahudi, sebenarnya tokoh yang paling hebat dalam budaya Yahudi itu adalah Ruth loh, salah satu. Kenapa Ruth? Karena Ruth lah yang dipakai Tuhan menyelamatkan satu bangsa Yahudi. Sampai hari ini apa yang dikerjakan oleh Ruth itu diperingati jadi hari raya Purim. Esther, Pak Herbert, Oh ya, Esther. Ya. Sorry, saya Esther. Itu hari raya Purim yang menyelamatkan itu. Esther loh. Seorang wanita Yahudi yang menjadi seorang permaisuri, kemudian dia menghadap raja, terselamatkan bangsa itu. Dan itu peristiwa diperingati oleh orang Yahudi sampai hari ini. Maka saya katakan peristiwa Esther adalah peristiwa, atau Esther adalah wanita Yahudi yang sangat tersohor sampai hari ini dan diperingati. Oke? Pak Timothy, kayaknya ada noise Pak John. Jadi mereka mengelak ke bagian tafsir itu. Menjadi jalan mereka untuk lari merujuk ke tafsir. Jadi tafsir itu kayaknya nggak benar ya Bang ya? Salah menafsir, salah mengira. Boleh tambahkan? Bentar. Pak Erben, saya ada satu pertanyaan ini ya. Saya sih mainnya langsung kawan-kawan ya. Pak Erben, ada satu pertanyaan. Dari mana baginda Rasul Muhammad itu mengetahui bahwa Maryam itu adalah beda zaman? Dari mana Rasul Muhammad itu tahu dalam satu hadis bahwa Maryam itu ada dua Maryam di dalam Al-Quran? Bagaimana beliau tahu? Sebenarnya gini ya, kalau kita ditanya Bro ke aku, dari analisa aku begini. Yang pertama, analisa saya ya, pemahaman saya, kalau ada Muslim yang bisa membantu untuk meluruskan dan kita adu data, saya siap. Yang pertama, Waraka bin Naufal itu seorang pendeta Ebionit dan dia punya pekerjaan menuliskan kitab-kitab sebelumnya. Cuma pertanyaannya di mana kitab sebelumnya kita tidak tahu. Dan dia punya hubungan yang cukup dekat dengan baginda Muhammad. Yang kedua, istri pertama baginda itu juga adalah keponakan daripada Waraka bin Naufal. Dan tentu dia adalah seorang bukan agama Muslim. Karena baginda Muhammad menjadi nabi kan setelah berapa sekian puluh tahun menikah dengan Siti Khadijah. Jadi bagaimana baginda Muhammad tahu tentang kisah-kisah itu? Maka saya katakan Waraka bin Naufal punya andil di situ. Tetapi hal ini menjadi satu hal yang sukar untuk dijelaskan Muslim, karena tulisan-tulisan Waraka bin Naufal itu kan kita tidak bisa buktikan di mana sekarang. Bukan kita tidak bisa. Orang Muslim sendiri tidak bisa membuktikan. Makanya ada beberapa pertanyaan. Contoh, di satu sisi Quran mengatakan bahwa kitab Taurat, Injil dipalsukan. Tetapi di satu sisi dikatakan bahwa kalau ada keraguan padamu, bertanya kepada ahli kitab. Jadi yang betul yang mana ini? Karena gini, ada konsekuensi logisnya. Kalau betul Quran, Taurat dan Injil sudah dipalsukan, berarti Allah Sang Pencipta tidak mengetahuinya. Kenapa? Karena dia menyuruh kepada baginda untuk bertanya lagi, kan begitu? Jadi pasti ada yang salah di sini. Kemarin saya sudah tanya sama Juma itu. Akhirnya dia lari dari Rom. Semoga dia berani datang. Oke, itu aja dari saya. Bagaimana kira-kira, Bro? Makanya Pak Erben begini ya, saya ini tantangan resmi ya, tantangan yang terberat ya, dan ini juga ini yang paling terpenting dalam hidup saya. Saya siap untuk jadi mu'alaf,
jikalau ada muslim yang bisa menjawab dari mana baginda Rasul Muhammad itu tahu ketika ada orang Yahudi yang kepada Aisyah ternyata ada kesalahan bahwa Maryam itu beda zaman. Lalu beliau mengatakan yaitu karena sesuai dengan marga, disebutnya begitu. Dari mana baginda Muhammad Rasulullah itu mengatakan itu? Dari mana gitu? Taunya dari mana? Karena yang kita tahu di dalam Al-Quran tidak pernah ada yang namanya Maryam itu ada dua tokoh dan beda zaman. Dari mana itu? Ya, di sini kan ada Zion, kasih mic untuk dia jelasin. Dia mungkin lebih tahu daripada Allah. Jadi begini Bang, tadi Bang Erwin mengatakan bahwa si Waraka itu sering membaca kitab Injil ya. Nah kalau kita nggak Menulis tampilkan juga yang pernah aku baca itu menulis. saya tampilkan datanya dulu Bang. Oh ya, silakan. Saya kebetulan nggak simpan datanya. Aduh. Nah ini Musnad Ahmad, kitab si ini kan jelas ya, sahabat asar bab lanjutan Musnad yang lalu nomor 24, nomornya ada ya. Ini ada. Nah ini Bang, ini coba dibaca Bang. Oke, telah menceritakan kepada kami Hajjah, telah mengabarkan kepada kami Laits bin Sa'ad. Tolong mute aku, tolong mute ribut di sini. Oke, lalu beliau diselimuti ketika proses penurunan wahyu setelah selesai, beliau berkata, "Wahai Khadijah, saya kasihan terhadap diriku sendiri karena tertimpa musibah. Saya kasihan terhadap diriku sendiri karena tertimpa musibah." Khadijah berkata, "Beritahulah aku, demi Allah, Allah tidak akan pernah menghinakanmu selamanya. Engkau adalah orang yang paling jujur perkataannya, menyambung silaturahmi, menanggung beban berat, menghormati tamu, dan menolong kebara." Lalu beliau dan Khadijah pergi kepada Waraka bin Naufal bin Asad. Ia adalah seorang Nasrani yang telah tua lagi buta. Ia membaca Injil, terus lanjut. Naikkan dong, naikkan. Jangan cepat kali, mataku udah pules. Wahai pamanku, ini ya, Naufal, dia orang seorang Nasrani Ebionit atau Nestorian, apa itu terserah. Ia membaca Injil yang berbahasa Arab. Khadijah berkata kepadanya, "Wahai pamanku, dengarlah dari keponakanmu." Lalu Waraka bertanya kepada beliau, "Wahai keponakanku, apa yang engkau lihat?" Kemudian Rasulullah SAW memberitahu kepadanya apa yang telah beliau lihat dari kejadian tersebut. Waraka berkata kepadanya, "Ini adalah syariat seperti yang diturunkan kepada Musa. Kalaulah aku nanti masih muda, kaulah nanti masih hidup ketika kaummu mengeluarkanmu." Kemudian Rasulullah SAW menuturkan, "Apakah mereka akan mengeluarkanku?" Ia menjawab, "Ya. Tidak ada seorang pun yang datang melainkan ia akan diusir. Kalaulah aku menjumpai masamu, pasti aku akan menolongmu dengan pertolongan yang besar." Jadi jelas ya. Oke, terima kasih. Jadi datanya ada, apa yang kusampaikan tadi, saya tidak bohong-bohong. Oke, silakan Jion. Kau open mic atau Pak King Mi, silakan King Mi. Kingpin. Oke, jadi permasalahan itu ada kata upah Harun ya. Gitu. Kita nggak usah jodoh dulu deh gitu. Kalau saya bilang tuh Erben adalah saudara satu bangsa, itu saya maksudnya itu bukan artinya itu Erben adalah anak dari ayah kandung dan ibu kandung saya. Gitu. Ungkapan-ungkapan seperti ini tuh lazim digunakan, bahkan bisa di masa-masa terdahulu. Gitu. Nah, saya pikir itu nggak pusing kita namanya. Nah kalau masuk ke teksnya itu, memang ada tafsir yang mengatakan itu artinya adalah keturunan orang yang taat lah. Gitu. Saya sih terima-terima aja gitu kan, karena dari keterangan dari Quran sendiri itu nggak pernah diceritakan itu Siti Maryam itu dia seperti bagaimana, nggak ada sama sekali. Tapi malah dia tuh dituduh apa kayak berzina gitu. Saya pikir ini nggak terlalu ribet ya. Nah kalau dikaitkan dengan penggunaan kata saudara perempuan, sister, dalam literatur itu
kan nggak mesti juga itu harus merujuk kepada yang satu bapak ibu. Kayaknya gampang sekali dipahami. Emang budaya Israel seperti yang kamu perkirakan seperti itu, Kingpin? Ya. Bentar, Memang biarin budaya aja. Israel seperti itu. Lanjut aja. Kan Budaya tadi sudah Islam. jelas presentasi aku bahwa saudara perempuan Musa disebut Maryam. Maryam sendiri anaknya Imron. Tuh. Iya, jadi jelas kamu meyakini Injil palsu, Kingpin. Ya, kalau misalnya dibilang bisakah gitu kan, saya tuh menamakan anak saya itu sesuai dengan nama-nama nabi-nabi atau orang-orang yang terdaftar suci, ya kenapa enggak? Jadi ya, Oh, salah, keliru. Harusnya bukan saudara perempuan, tapi anak perempuan. Itu nggak jelas. Kamu perempuan. baca kitab Lukas, Elizabeth itu disebut the daughters of Aaron, anak perempuan Harun. Kenapa disebut anak perempuan? Keturunan, sama seperti anak Daud. Yesus disebut anak Daud. Kenapa? Keturunan Daud, bukan saudara laki-lakinya Daud. Iya nggak apa-apa. Itu kan kalau kata anak, bapak, itu kayak misalkan Ibrahim Kamu adalah bukan bapak kami gitu. Apakah itu yang Kingpin, orangnya kamu tuh kan waktu orang di kejadian terpelajar. Kamu melempar tuh kan Yesus itu dosen. adalah Enggak, kamu kan bapaknya orang kan enggak. Ini kan terpelajar, bukan muslim ada beda masa abangan. gitu. Masa kamu masih meyakini sesuatu yang palsu sih? Gue heran sama lu. Pak Kingpin begini, ini sebenarnya tantangan saya ya. Anda bisa jawab ya. Dari mana Anda bisa menyimpulkan itu bahwa itu beda zaman? Silakan. Saya siap jadi mualaf. Beda zaman. Jason, jangan ditekan, Anda bilang Jason. beda zaman, kan? Jangan terlalu ditekan, Jason. Kasihan. Nggak apa-apa. Ini penting. Dia itu menjelaskan dengan serius. Dari mana Anda bisa mengetahui bahwa itu beda zaman? Miriam yang beda zaman. Silakan. Dari mana Anda bisa tahu? Ya dilihat saja di situ kan adakah itu di Sakotokan. Ya dari mana? Dari Al-Quran atau dari nyuri-nyuri dari Alkitab? Jujur aja deh. Oke. Kalau kita lihat di surah Maryam itu kan nggak ada diskusi itu apa. Jadi Maryam itu dia anak dari siapa? Dari apa? Ada Satu siapa gitu, nggak ada kan gitu. Ali Imran 36 udah jelas itu. Ya istri daripada Imran melahirkan anak diberi nama Maryam. Ya, itu kan jadi mereka tuh bertiga saudara gitu kan. Harun, Musa, Maryam. Ya berarti tidak ada dua Maryam kan dalam Al-Quran. Dari mana Anda bisa mengatakan bahwa Maryam yang itu Maryam ibunya Yesus itu adalah beda zaman? Ada Maryam, dua Maryam dalam Al-Quran. Ya beda zaman. Yang satu settingnya itu di Mesir sana, saya mungkin di yang sekarang itu Ya, Pak, itu di Israel. yang namanya asumsi. Saya nggak butuh asumsi. Saya mau mu'alaf. Saya ingin kejelasan dalil. Pendapat. Saya tidak mau beragama pendapat. Sorry ya, kalau pendapat saya tendang jauh-jauh ke dalam tubir laut. Iya, itu kan bisa dilihat di situ di surah Maryam itu nggak ada tuh dan sebutkan itu tentang settingnya Musa itu kan di Mesir. Halo. Enggak gini bro Pimpin ini kan seorang dosen, artinya seorang akademik. Itu ya. Berargumentasi itu berdasarkan dalil, bukan asumsi. Kan bro kan seorang akademik. Coba bro. Tadi kan Sofiatul kan sudah kasih runutan dari ayat-ayatnya gitu. Itu dari situ aja kan sudah ketahuan gitu. Settingnya kan udah berbeda. Nggak disebutkan itu kalau Maryam itu dia ada di Mesir waktu itu. Kalau data Al-Quran tadi jelas bro bahwa Jelasnya? saudara Musa bersaudara dengan Harun, anak Imron, kemudian ibunya melahirkan Maryam dengan Harun sama bro. Itu jadi iya bro, itu dua orang jangan asumsi. Itu dua orang berbeda. Di zaman berbeda, tempat berbeda. Anda tahu dari mana? Saya mau nanya Pak Kingpin. Iya makanya bro makanya penggunaan istilah-istilah gitu ya kayak bapak, anak, bukan saudara itu kan nggak mesti itu langsung dipahami itu kayak bapak itu bapak kandung. Kayak di Yohanes 8 kan Ibrahim itu bapak kami. Gitu. Begini, apakah orang-orang sana itu ada di zamannya di zamannya Abraham kan enggak? Enggak, makanya gini bro, pertanyaannya bro Jason tadi, bro ini kan seorang akademik.
Jadi langsung menghindar data, langsung bukan di asumsi. apa di Bukan poinnya aja asumsi, gitu bro. kan. Nah, kalau standar dari teman-teman Kristen di sini bilang menyampaikan kalau kata bapak, saudara, anak itu harus untuk kalau bapak itu bapak kandung, lihat saja tuh di Yohanes 8. Itu bagaimana itu? Kamu tunjukkan ada 2 tokoh bernama Harun atau Imran atau 2 Maryam. Tunjukin Ya, ada dalam cuma satu. tunjukkan ada 2 tokoh bernama Maryam di dalam Quran atau 2 tokoh bernama Harun atau 2 tokoh bernama Imran di dalam Quran yang berbeda. Maryam Cuma dalam satu, Quran. kan saya bilang cuma satu. Satu, bukan 2 tokoh. Alhamdulillah saya nggak jadi mualaf nih. Gara-gara Ibu Sofiatul ini si Coba anu nggak jadi standarnya itu dari teman-teman muslim. Jadi kalau bapak, saudara itu harus merujuk kepada yang nggak bisa, Pak. garis itu. Halo, seperti Pak. bagaimana? Halo, Ya, Pak. standarnya itu bagaimana coba? Saya mau tahu dulu. Halo, Jadi Pak. begini Kingpin, ini Kingpin kita bagaimana? berbicara tentang bangsa Israel, ya, keturunan bangsa Israel. Jadi kalau kamu berbicara tentang mereka, kamu harus pahami budaya mereka itu gimana, cara memanggil mereka gimana. Budaya aja nggak sinkron dengan Quran, gimana sih kamu? Kalau dibilang Ibrahim itu bapak kami, itu berarti itu orang-orang yang mau melempari Yesus itu mereka itu anaknya Abraham, anak kandung gitu ya? Gimana? Berarti Ishak itu mau melempari Yesus gitu? Atau gimana? Falasi di luar konteks itu. Falasinya bagaimana? Enggak, falasinya bagaimana? Gini, ketika yang tersurat itu adalah menceritakan riwayat, terus Anda bicara tentang yang tidak menceritakan riwayat, itu not Saya tanya falasinya itu gitu. dari mana falasinya? Kan tadi saya bilang, konteks dari ayat ini apa? Dia menceritakan riwayat atau tidak? Yang mana nih? Yohanes atau Surah Maryam? Yang Maryam dong. Iya, kita jangan terlalu melebar. Jadi Kingpin itu sudah jelas Bukan Kingpin. Yang melebar, pertama ini dalam mempertanyakan itu kitab standar kamu kalian Kingpin. itu dalam Sabar, Kingpin. mengartikan kata bapak, saudara, anak itu seperti bagaimana dulu? Begini aja Kingpin. Kalau begitu Kingpin kamu jawab, kita mualaf. Kapan Isa lahir? Nggak perlu Billy, nggak perlu kamu mualaf juga, nggak rugi. Sudah Islam. jawab kapan Isa lahir supaya kita selesai, kita bisa ketahuan. Ayo, Islam jawab. itu nggak butuh mualaf. Nggak, ya udah nggak bahasa. Saya bicara dikit ya. Bentar dulu dikit. Ini perenungan Isa sejarah lahir ya. tanggal 25 Desember sesuai sama dengan nabi-nabi yang ada dalam inilah, dalam apa? Gak usah ngomong yang lain, Pak. Ngomong Maria itu. Maryam itu sebentar ada ya. berapa? Bentar, tolong diam dulu. Maryam itu ada Jadi, berapa, Pak? Bentar. Jadi mengapa bisa terjadi demikian? Kitab Taurat itu kan ditulis oleh Musa toh. Musa itu diperkirakan hidup dia di kisaran ini 1500 tahun sebelum Masehi. Dan di dalam kitab Musa itulah ada Maryam saudara Harun binti Imran. Di sini tuh. Ya. Nah, itu yang harus dipahami. Ya, Kenapa persis sama binti Harun dengan saudara binti Imran dengan saudara Harun? Dua-duanya. Kalau saudara tadi karena ibaratnya biasa memakai gini-gini, ya beda lagi ceritanya. Sekarang kita lihat kitab Injil. Kitab Injil itu ditulis oleh para murid Yesus atau yang sejaman dengan Yesus. Mereka saksi fakta. Ini mengatakan Maria dan sukunya di sini beda suku ya. Kalau di sini Maryam itu kan Lewi. Sedangkan di sini Maria itu kan Yehuda. Mamanya Lewi. Nah, di situ. Karena Elizabeth yang adalah sepupu. Sedangkan wahyu Quran itu di kisaran ini 632-625. Dan waktu itu diturunkan 7 ahruf. Tapi pertanyaan lagi di mana sekarang? Tidak tahu. Karena tidak ada lagi manuskripnya. Ini di sini dikatakan Maryam itu binti Harun sama dengan di sini. Berarti jaraknya berapa ini? Berarti jaraknya sekitar 2000 tahun lebih. 2100 tahun. Ini loh sejarah. Jadi ini perenungan sejarah yang harus dipikirkan oleh saudara-saudara muslim. Baru kalau kita mengatakan Quran ditulis di kisaran ini ya, ada zaman Muhammad di sini, ada Jaini Abu Thalib dan semua Abu Bakar, Utsman, ada yang dibakar ini zaman Utsman. Jadi nggak tahu kita gimana itu. Baru kalau kita bicara hadis, ini pun ditulis sekitar 200 atau sampai 300 tahun setelah Quran ditulis.
walaupun tulisan Quran yang di sini kita tidak tahu juga. Sirah Nabawi itu sekitar 833 Masehi. Sedangkan kanonisasi Quran terbaru di sini, ini yang dipakai orang-orang Muslim. Bagaimana korelasi ini ke sini, kita tidak bisa buktikan. Bagaimana korelasi yang di sini ke sini, kita tidak bisa buktikan. Kenapa? Tidak ada manuskrip. Bagaimana korelasi ini dengan Quran yang dikanonisasi ini ke sini, ya nggak bisa dibuktikan. Dengan di sini tidak bisa dibuktikan. Berarti ini adalah berdiri sendiri, dibantu dengan hadis. Hadis ini pun sebenarnya ditulis sekitar 200-300 tahunan. Mengapa bisa demikian? Ya hanya saudara Muslim yang harus menjawab ini. Jadi mengapa kisah-kisah di sini itu mirip dengan di sini? Maka inilah tadi yang kita sebut dengan adanya Waraka bin Naufal. Itulah yang kita sebut ada Waraka yang bisa menulis kitab Injil dan lain sebagainya. Dan ini tanggung jawab saudara-saudara Muslim untuk meluruskan sejarah ini supaya dimengerti oleh semua orang Muslim. Jangan takut murtad, kata Buya Sakur. Kalau kata Slayer, selamat datang di kebenaran. Kalau kata saya, kebenaran hanya ada dalam Injil. Dan itu Bang, Yesus mereka sendiri. juga merujuk Oke. mereka juga merujuk ke Lukas 19 ayat 9. Lukas 19 ayat 9. Coba Abang buka. Jadi itu alasan mereka juga. Apa itu? Lukas 19. Ayat 9. Sakeus anak Abraham. Oh iya, Sakeus anak Abraham. Semua orang Israel itu anak Abraham. Ya, itu Anak Abraham itu dalil cekal- mereka juga. Iya. Itu dalil Memang mereka juga. Semua orang Israel itu anak Abraham. Tumben kok diambil dalilnya katanya dihina-hina. Tapi kalau merujuk ke konten-konten mereka untuk menjelaskan itu dalil mereka. Lukas 19 ayat 9. Ya, yang saya presentasi aja dulu bagaimana mereka meluruskan ini, menjawab. Nggak usah dipresentasikan dulu. Kalau mau jawab itu sesuai dalilnya itu dari mana, ngambil presentasinya itu dari mana. Kalau cuma Sekarang, loh, PowerPoint aja semua juga bisa. Oh. Masalahnya di Islam itu gini loh, bro. Di Islam sekarang itu gini, kamu mau buku-buku saya teologi? boleh ngomong nggak? Saya mau Bukan. ngomong nggak? Boleh ngomong nggak? Bukan masalah Kalau saya nggak boleh ya ngomong. selesai. Jadi gini, Saya boleh kalau ngomong kamu gini, kalau kamu nggak setuju dengan presentasi saya, kamu berikan data untuk membantah. Saya kan Ya, keluarkan sekarang data. begini, Saya kan keluarkan orang data. Islam boleh saya ngomong? Kalau Bukan. saya di Islam, Kalau gini, ini itu saya dengarkan. cuma petunjuknya dari Al-Quran loh. Kita tidak ada menganut Oh. yang mau PowerPoint segala macam. Maka masalahnya Sebentar. begini, saya mau ngomong ya. Saya mau ngomong dulu sebentar. Dalam Islam, PowerPoint apa yang diambil dari tertulis? aslinya gimana sih kamu? Sekarang Apa yang saya tanya tertulis dulu. dalam Saya tanya sama Al-Quran kau, itu? sebentar. Gimana sih orang ngambil PowerPoint dari aslinya, gimana sih cara mengedukasi orang? Bukan, yang aku tanya ke dia, kau buktikan bahwa PowerPoint yang kubuat ini salah. Itu baru. Jangan ya kamu udah, nanti katakan begini. Aku mau ngomong sebentar Orang ya. mau Aku mau ngomong mau sebentar berikan saja. edukasi, Boleh nggak? Kalau nggak boleh udah. Orang Kalau mau nggak boleh berikan sudah. sesuatu. Ini siapa namanya? Ya, Baim. Jadi itu nggak masalah. Baim. biar. Baimnya mudah-mudahan bawa data. Kamu Tampilin persalahkan di PowerPoint. ngawur aja kamu nih. Nah, coba kamu punya data nggak biar ditampilkan di PowerPoint? Ada Oh, nggak? kamu Kalau nggak nih yang mau PowerPoint datang benar. katanya Zuma. Kamu Zuma punya ada data, PowerPoint tampilkan di nggak? Bawa PowerPoint, data. benar. Ya, Ya, begini. coba. punya data, Iya. tampilkan Itu di PowerPoint. gampang. 1 jam saya bisa buat PowerPoint berapa banyak kalian udah, mau. Ya udah, kau bikin, Masalahnya kau kamu bikin. udah menguasai Bawa lah. Al-Quran. Kami tunggu Bawa 1 lah. jam, kau pergi Sebentar 1 jam. dulu. Saya mau ngomong boleh nggak? Bawa lah. Nah, inilah Bawa kita lah. sekarang. Gantian lah ngomongnya. Oke, kasih waktu dia ngomong. Oke, Kasih waktu dia begini, ngomong. begini. Kau berhenti ngomong. Kami tunggu 1 jam. Kau Iya, berhenti iya. ngomong. Ya, kita Gantian ngomongnya lanjut. Udah kau berhenti ngomong. Kami tunggu 1 jam. Kau bawa PowerPoint. Gak usah ngomong di sini tanpa data. Karena kerjaan sudah PowerPoint 1 jam. Cepat. Kalau kalian ngomong kapan diskusinya? Udah kau pergi. Bikin PowerPoint 1 jam. Cepat. Kau bilang 1 jam. Cepat. Bro Ajak, santai bro. Nanti tensinya naik bro.
Iya, Nanti, enggak usah ngomong. nanti jantungan lagi loh. Jangan marah-marah. Kejang Arjuna, kau di sini bisa galak Arjuna. Ya udah, Lonte kau. sampai besok baru kau. Monyet kau, Arjuna, babi kau. Bahasanya, Ini si John ini di Kau jangan bikin orang emosi kau ya. bahasa lu, jangan bahasa lu udah jangan jaga. emosi. Nggak usah. Nanti sakit jantung. Gini, saya mau jelaskan aja. Boleh saya jelaskan? Bahasa lu dijaga ya. Udah kau Ajar sabar saya saja. mau jelaskan Ajar, baik-baik. tolong di Saya sini emosi. jangan, tolong di zoom di sini, tolong di zoom di sini, jangan. Oke, tenang ya kawan-kawan. Gak usah rebutan lah. Bro, siapa tadi yang mengatakan PowerPoint ini kacau? Saya tunggu bro membuktikan bahwa ini salah. Saya akan buktikan dengan buku-buku teologi saya bahwa apa yang saya sampaikan benar. Iya, saya kan boleh bicara kan? Ya udah, kau saya bicara. mau bicara. Bentar dulu bro, ajak. Langsung kau buktikan bahwa apa yang kusampaikan salah. Langsung Ya, aja, begini. nggak usah bernarasi liar. Silakan. Bang, sebentar Bang. Jadi di sini jangan membuang kata maki atau apa. Langsung dikit tanpa tawar-menawar. Mau dia Kristen atau dia Saya mau maki Muslim. nggak tadi? Saya maki nggak? Saya ngomongnya nggak pernah maki loh. Saya ngomongnya bagus. Enggak, sekedar info. kurang Seperti ajar Sion tadi. kata-kata. Orang kamu bilang 1 jam kok, makanya aku. Oh, sudah, ajak. Ya itu kan kemampuan saya yang Dengar dulu, Bentar. satu orang satu bicaranya. Bentar. Kalian itu gimana sih? Kalian itu bapak-bapak, bukan anak-anak. Kalian itu beragama. Ngomong satu-satu, yang benar ngomongnya. Kalau ada yang salah, tunjukin dalilnya, data-datanya. Kalau bisa itu lurusin, gitu loh. Yang asal nyala-nyalakan tapi nggak ada bukti, itu omong kosong. Kalau nggak mau dikatakan omong kosong, ya udah tunjukin mana dalilnya, gitu loh. Ada dalil nggak, gitu loh. Oke, terima kasih bro. Kembali ke Pak Erben dengan itu yang tadi menanyakan siapa namanya, Baim ya? Baim apa ini? Oke, silakan bro, Bay. Langsung aja bro ke ini. Buktikan bahwa apa yang saya sampaikan salah secara sejarah. Kau bisa presentasi, kau bisa pakai buku-buku dari manapun, supaya jangan hanya modal kita bicara gitu ya. Saya akan Jadi berikan begini. data. Ya silakan. Jadi begini, saya bukan menyalahkan ya. Datanya kan saya nanya dari mana. Kalau memang itu datanya valid, ya saya terima. Islam itu terima aja. Masalahnya dalam Al-Quran, dia orang Islam itu mempercayain apa yang tertera dalam Al-Quran itu adalah perkataan Allah. Itu kan. Kalian harus dengar dulu baik-baik ini. Ya. Sementara di kitab kalian itu perkataan manusia. Saking saktinya perkataan manusia itu, Tuhan dalam hati pun kalian bisa percayain kalau penulisnya berbuat gitu. Dari mana saktinya? Bro, jangan ke Alkitab. Bukan itu. Makanya saya mau percaya yang mana gitu. Mana-mana. Ini dulu. Tuhan aja dalam hati bisa kalian tulis gitu. Bukan. Itu yang masalah. Teman-teman, ini diskusi dengan Pak Erben aja. Kita nggak usah tambah-tambah dulu biar nggak terlalu ribut. Dia gini, bro, jangan lari ke Yesus mati. Yang saya tampilkan di layar ini yang harus kamu bantah. Saya nggak bisa bilang dari Yesus mati. Saya nggak bilang Yesus mati. Tuhan berkata dalam hati. Penulisnya bisa tulis itu dari mana? Jadi gini, kalian debater Muslim, kenapa kalian selalu kolok-kolok? Bukan olok-olok, bro. Yang saya tanya itu data di sini, kamu ragukan atas dasar apa? Saya tanya Wahyu itu tadi, kenapa kalian bilang Al-Quran itu salah gitu? Loh, jadi gini. Salah sejarahnya gitu. Sekarang kau buktikan. Buktikan bahwa data membantah Ibu Sophie tadi yang mengatakan bahwa Maryam saudara Harun binti Imran tertulis di mana? Ada berapa Imran di dalam Quran? Makanya tadi kalau Imran, Harun, Miriam itu ada ditulis di sini di kitab Taurat oleh Musa 1500 tahun. Itu persis sama Miriam binti Imran saudara Harun di sini dan itu di sini. Itu sama. Tapi kalau yang di kitab Injil ini itu Maria ibu Yesus itu suku Yehuda, bukan suku Lewi. Itu bedanya. Artinya kalau dikatakan Isa saudara Harun itu adalah Yesus, nggak nyambung.
Berarti itu Isa yang lain, Isa yang diserupakan. Itu. Jadi di sini kita menegaskan perbedaan. Mengerti nggak? Sekarang kau bisa bantah nggak ini? Kanonisasi Quran yang terbaru yang digunakan oleh dunia secara internasional 1924. Itu kau baca Kenapa harus saya bukunya. bantah? Quran itu kebenaran, kenapa harus saya bantah? Loh, ini Saya kanonisasinya. bantah itu kan kalian mengambil dari izin itu iman kalian, tapi kalian bilang menyatakan dalam Al-Quran itu salah. Kau- Itu yang kau saya bantah belajar lagi. tadi. Nyambung deh. Kayaknya nggak mengerti pertanyaannya deh. Nggak pertanyaan nggak ngerti gimana sih? Udah cukup aku. Yang lain. Dia percaya buta sama halo. Kamu ngerti nggak kanonisasi? Bahasa kanonisasi kamu ngerti nggak? Ketika pertanyaan dari Bro Erben mempertanyakan, Kau itu dari tadi laut aja kau.